إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang terus mencurahkan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Curahan nikmat yang Allah katakan, manakala kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka hendaklah kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah yang setiap. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad, salawatu Rabbi wa salamu alaihi, sebaik-baik hamba Allah dan sebaik-baik utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada manusia yang lebih sempurna. Kesempurnaan seorang insan, manusia, tidak ada yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk mengikuti contoh apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau ajarkan, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dari syariat Allah
subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bahwa adalah 10 Zulhijjah, dengan tenggelamnya matahari, maka telah masuklah 10 dan telah berlalu pula secara hari, maka yang terbaik adalah hari 9 Zulhijjah. Akan tetapi 9 Zulhijjah bukanlah Idul Adha, bukanlah hari, dia adalah hari terbaik. Bahkan sebagian para ulama berbeda tentang mana yang lebih baik, antara hari Arafah atau malam Lailatul Qadar. Mana di antara? Karena malam Lailatul Qadar Allah juga yang mengatakan, inna anzalnahu mubarak, kan Al-Quran itu pada dengan berkah. Kuat adalah pertengahan siang dan malam, membedakan antara, dan mengatakan bahwa siangnya yang afdal adalah hari Arafah, malam Lailatul Qadar, sehingga tidak bertabrakan keutamaan SAW ketika Nabi, sehingga itu adalah matahari yang terbaik terbit berarti siang. Sementara Lailatul Qadar, maka itu adalah, ala kulli hal, bahasan kita bukanlah Arafah, walaupun Arafah sangat diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana Allah Taala menjanjikan pengampunan 2 tahun dengan 1 hari puasa, pengampunan 2 tahun dosa. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mendoakan saudara lakukan
2 hari di mana mereka di 2 hari tersebut Sallallahu alaihi wasallam datang ke Nabi mengatakan kepada kaum muslimin yang sudah mayoritas penduduk kota, qad abdalakumullahu biyaumaini minhuma, Allah telah mengganti kalian 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari tersebut. Idul Fitri Adha, hari yang kalian melakukan hari raya di dalamnya dengan 2 hari akan kemuliaan dan kebaikan 2 hari yang di dalam hari rayanya umat Islam. Dan Allah tidak sembarang. Allah tahu di mana Allah meletakkan risalah-risalah. Allah memilih, pilihan itu penuh dengan ilmu. Bukan kita, kalau kita memilih dengan kebodohan kita, ketidaktahuan, atau kita memilih dengan kebiasaan di tengah masyarakat kita. Namun kalau Allah memilih, jadikan 2 hari, Allah menggantikan 2 hari kalian itu dengan 2 hari akan kebaikan dan kemuliaan. 2 hari di mana Allah memilih hari itu untuk dijadikan sebagai hari Id, hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, hari raya bukan karena itu, bukan karena itu saja, tapi yang mulia, sehingga Allah spesialkan hari itu untuk Allah letakkan di dalamnya. Ini yang harus difahami, bahwa Allah melihat kemuliaan hari itu, kemudian menempatkan Id pada hari itu. Nas ini tegas mengatakan 2 hari ini adalah yang baik daripada syiar Islam. Kita tahu Idul Fitri setelah bulan Ramadan, dan Ramadan adalah syiar umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Dan Idul Adha terletak setelah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah sudah kita katakan tadi, hari yang paling afdal dan ibadah yang paling luar biasa. Wukuf di Arafah yang disertai dengan puasa dari seluruh dunia oleh umat Islam yang berhaji di kota Mekah, wukuf di Arafah, bermunajat di Arafah, menghabiskan waktu-waktu mereka terbaik untuk bermunajat kepada Allah dan beribadah semaksimal mungkin, mulai dari sampai tenggelamnya matahari. Benar-benar memaksimalkan ketaatan, benar melaksanakan sampai tidur dan korbankan, atau caranya setengah jam, 45 menit kemuliaan, walaupun kantuk yang sudah luar biasa, namun mereka tidak tidur sejenak dan minta kepada sekarang 40 menit dari sekarang
tolong bangunkan saya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, rasa syukur dan puji kepada Allah SWT. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Di dunia dakwah ini kita harus saling mendukung, saling bekerja sama. Dan kita sangat berbahagia sekali ketika melihat begitu berkembangnya dakwah sunnah di Nusantara ini. Yang mereka sangat intens, sangat semangat, sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam mendakwahkan Islam, dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Berbagai program-program yang unggul diluncurkan oleh para asatis kita, maka mari kita dukung kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang dengan tenaga, ada yang dengan pikiran, dengan harta, atau dengan mengkonsep dan seterusnya. Maka salah satu bentuk program terbaru yang dirancang oleh salah satu ustadz kita di Pekanbaru, itu Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah, yaitu membuat markas halaqah ilmiah, markas sunnah Nusantara. Beliau merancang sebuah bentuk proses pengajaran keislaman dengan memakai metode halaqah, di mana di dalam masjid tersebut akan beliau bagi-bagi halaqah-halaqah, melihat kondisi banyaknya teman-teman yang telah tidak mungkin lagi untuk belajar duduk di bangku sekolah ataupun untuk mendatangi sekolah karena usia dan berbagai aktivitas lainnya, dan juga mungkin ada kendala-kendala biaya bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke formal. Maka solusinya selalu dipikir oleh para duat, di antara Ustadz Maududi Abdullah ini memikirkan sebuah markas Nusantara, membuat semacam metode pendidikan berbentuk halaqah ilmiah. Markas pendidikan yang nantinya akan sangat bermanfaat, terutama bagi mereka-mereka yang tidak mampu dari sisi finansial. Dan tentunya ini akan sangat besar pengaruhnya bagi kaum muslimin, dan menjadikan sebuah program yang dapat apa yang Allah syariatkan pada hari raya, apa yang Allah syariatkan pada hari bergembira, kegembiraan, hari penuh kebahagiaan, apa yang Allah syariatkan pada hari raya itu adalah makan-makan dan minum-minum. Karena kegembiraan identik dengan makan dan minum. Makan dan minum adalah penyempurna apa? Penyempurna kebahagiaan. Oleh karena itu lihat, di hari raya Allah haramkan puasa. Haram hukumnya berpuasa pada hari raya. Nah, diharamkan puasa, Allah menyuruh kita makanlah, minumlah, bergembiralah. Anak kita nikah, kita bahagia, lihat Allah syariatkan walimah, makan dan minum untuk kesempurnaan kebahagiaan. Lihat anak kita lahir, kita bahagia dengan kelahiran anak kita. Apa yang Allah syariatkan? Makan dan makan lagi.
Sempurna kebahagiaan. Oleh karena itu, tak ada syariat makan-makan pasca kematian. Karena kematian bukanlah kebahagiaan. Oleh karena itu, syariat Allah tidak datang dengan syariat makan-makan pasca kematian. Lihatlah agama Allah yang sesuai dengan fitrah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, perhatikan. Oleh karena itu, apapun alasan yang kemudian dijadikan pembenaran makan itu, tetap saja tidak sesuai dengan fitrah manusia. Manusia lagi sedih disuruh makan-makan. Manusia lagi sedih disuruh masak-masak, melayani orang. Tak sesuai dengan fitrah. Syariat tersebut di dalam agama Allah tabaraka wa taala. Justru yang ada sebaliknya. Justru yang ada sebaliknya, dekatnya yang disuruh untuk membawakan makanan untuk mereka. Itu yang sesuai dengan fitrah. Orang yang sedang bersedih, nafsu makannya hilang. Orang yang sedang bersedih, malas makan. Supaya dia bisa makan, jangan biarkan dia memasak. Biar kita yang datang membawa masakan itu. Pilihkan masakan terbaik untuknya. Fitrah manusia. Ala kulli hal, bahwa diharamkan berpuasa pada hari Idul Adha karena kesempurnaan hari Id itu sendiri. Karena hari Id adalah hari bergembira, hari bergembira ria. Dan sebahagian para sahabat bermain pedang, disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Bahkan subhanallah, bermain pedang. Dan ini diriwayatkan bahwa mereka melakukan itu di hari raya. Sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, budak-budak wanita kecil duf, bermain rebana, melantunkan syair-syair mereka dahulu, syair yang di dalamnya tidak ada syair. Namun Abu Bakar marah, karena Abu Bakar tahu yang seperti ini maksiat. Itu yang diketahui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu beliau masuk ke rumah Rasul, terpana melihat adanya gadis-gadis kecil yang belum balik, menebuh-nabuh dan kemudian melantunkan syair-syair masa lalu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, syair Bughath, peperangan-peperangan masa lalu yang dialami oleh Aus dan Khazraj. Abu Bakar langsung marah dan menghardik, merasa itu adalah maksiat. Sementara Rasulullah SAW kemudian berkata, da'hunna ya Abu Bakar, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Untuk setiap umat ada hari mereka, dan ini hari rayanya kita. Sehingga duf dimainkan oleh gadis-gadis remaja yang cantik belia, tidak juga oleh ibu-ibu dewasa. Anak-anak kecil bergembira dengan mainan tersebut. Tafadhol, silahkan. Diizinkan untuk hari raya dan diizinkan untuk hari kegembiraan. Ada main-mainnya, ada makan-makannya, ada menabuh-nabuh rebananya. Ini hari raya, bukan hari sembarangan. Ini hari di mana hari bergembira. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari perkataan Abu Bakar. Nabi hanya mengingkari pengingkaran Abu Bakar. Nabi tidak mengingkari perkataan Abu Bakar. Di sini
Di sini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin bahwa sebahagian orang-orang yang ingin menghalalkan musik menjadikan hadis ini ditabrakkan dengan hadis-hadis yang lain tegas akan halalnya alatul lahwi wad darb, alat-alat musik, al-ma'azif. Nabi SAW tidak mengingkari perkataan Abu Bakar, min mazamir syaitan. Namun Nabi hanya mengingkari Abu Bakar karena mengingkari pelaksanaannya di hari raya. Hukum asalnya tidak boleh. Akan tetapi karena ini hari raya, hari bergembira ria, diizinkan dia dengan sifat dan kaifiat yang telah kita sampaikan tadi. Ini salah satu di antara bergembira di hari raya. Di antara suara yang di Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah disunnahkan bagi kita untuk mengangkat suara bertakbir. Hari saja. Di hari 4 hari 10 Zulhijjah disebut dengan hari tasyrik. Nabi SAW katakan yaum tasyrik iduna, hari Zulhijjah. Kenapa menyembelih? Hari menyembelih, kita menyembelih tanggal berapa? Umat Islam mulai menyembelih tanggal 10, sehingga hari oleh Nabi berikutnya. Nabi SAW mengatakan yaumul dan wa ayyamut tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13. Iduna yaumu aklin wa syurbi, makan dan minum. Maka bagi yang terbiasa haram puasa 11, 12 dan 13 jangan berpuasa. Jangan berpuasa. Statusnya tidak haram seperti haramnya tanggal 10, akan tapi ini adalah hari yang disuruh oleh Nabi SAW kita untuk makan. Kita lihat, sementara di hari Idul Adha berapa hari? 4 hari. Kira-kira yang besar yang mana? Idul Adha. Pertanyaan berikutnya, yang kita besarkan yang mana? Ini kesalahan besar banyak umat Islam. Namun di sana, di Jazirah Arab sana, kita lebih besar dibanding Idul Fitri. Entah mengapa di negeri kita ini balik kita sudah terbiasa dengan kebiasaan negeri kita membesarkan Idul Fitri jauh lebih besar daripada Idul Adha. Idul Fitri libur panjang yang dipanjang-panjang dibanding libur hari Idul. Makanan di Idul Adha, Idul Fitri itu tak seperti Idul Adha, hampir 1 hari selesai. Di medan sembelih, setelah itu hampir hilang. Maka yang benar sebenarnya Idul Adha jauh lebih besar daripada Idul Fitr. Idul Adha 4 hari.
hari bersenang-senangnya adalah 4 hari. Kembali kita kepada ini, bertakbirlah, angkat suara bertakbir. Penyempurna kebahagiaan adalah mengeluarkan suara, berteriak, ada dibunyikan, ada yang diangkat suaranya. Para sahabat sampai masuk pasar dan mendengarkan takbir, gemuruh pasar dengan takbir. Ini menunjukkan hari bahagia, hari ada suara. Fahamlah kita, ada orang yang hari bahagianya nggak boleh ada suara, itu aneh. Di negeri kita ada, dia hari raya katanya, tapi nggak boleh ada suara. Yang keluar rumah ditangkap, kecuali orang-orang khusus saja yang boleh keluar rumah. Orang yang bisa mengusir roh jahat dari orang-orang agamis yang mereka katakan agamis. Tak boleh ada suara, pesawat nggak boleh mendarat karena suara pesawat bising. Semua harus diam di rumah, tak boleh ada suara, bila perlu lampu dimatikan. Ini hari raya apa hari berkabung? Yang seperti ini hening, tak boleh ada suara, bukan hari raya, bukan hari bergembira ria. Hari bergembira ria, lihat harinya umat Islam. Disuruh makan-makan, diharamkan berpuasa, ya, disuruh untuk bermain, disuruh untuk mengeraskan suara, diizinkan bahkan untuk menabuh dalam kaifiat yang tidak begitu diluaskan. Maka inilah dia hari raya. Dan ketika Allah menjadikan itu adalah hari raya, lihat bagaimana Allah mensyariatkan syariat-syariat yang ada di dalamnya. Maka ini kemuliaan tersendiri bahwa ketika Allah memilih hari itu untuk dijadikan sebagai hari rayanya umat Islam, Allah pasti tidak salah pilih. Bahkan hari itu adalah hari yang mulia, sehingga Allah menempatkan hari raya pada hari tersebut. Dan kemuliaan berikutnya di hari raya adalah Yaumun Nahar. Hari dipilihkan di dalamnya sebuah manasik bersyukur ke Allah dalam menyembelih hewan, karena kita sudah setahun menikmati hewan yang Allah ciptakan untuk kita. Setahun penuh kita menikmati daging hewan, walaupun tidak kita makan, namun kita diizinkan. Walaupun masuk di bulan Ramadan, kita masih diizinkan menikmati itu, betul? Di bulan Ramadan diizinkan menikmati daging itu, izinkan tidak? Diizinkan di bulan Ramadan, tapi malamnya, bukan siangnya. Berarti izin untuk menikmati hewan itu sepanjang tahun. 10 bahkan Ramadan pun masuk di dalamnya, tapi bahagian malamnya. Bisa difahami? Berarti sepanjang tahun tidak ada hari menikmati hewan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Giliran 1 tahun terakhir, 1 tahun 1 hari dari 1 tahun itu, atau 1 kesempatan dari 1 tahun itu, disuruh kita untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita hewan, telah menciptakan untuk kita hewan sebagai bahan sebagai makanan kita dan kebutuhan kita untuk hidup, sekaligus dia adalah tunggangan kita yang kita gunakan untuk mengangkat benda-benda yang akan kita angkat. Apatah lagi di zaman di mana Allah belum ciptakan mobil, Allah belum ciptakan kendaraan-kendaraan sekarang. Benar-benar kebutuhan manusia benar-benar bergantung kepada kemampuan hewan untuk mengangkat barang, terutama unta. Hewan yang paling kuat untuk mengangkat barang dan paling kuat menahan haus di perjalanan padang pasir yang sering sulit untuk menemukan air. Benar-benar dijadikan hewan tunggangan pengangkat barang, dan kemudian hewan yang bisa dinikmati dagingnya dimakan. Maka Yaumun Nahar disyariatkan pada hari ini, penyembelihan hewan dalam rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Surah Al-Hajj ayat 34. Untuk setiap umat
untuk setiap umat, tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semua, berarti seluruh umat, sampai umat-umat terdahulu daripada umat manusia. Pada setiap umat kami jadikan untuk mereka manasik, ibadah dan syariat, liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut-nyebut Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dikarenakan Allah telah memberikan rezeki kepada mereka adanya hewan-hewan ternak. Bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari hewan-hewan tersebut, dan dijadikan manasik, dijadikan ibadah. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, semua umat. Allah katakan walikulli ummatin, untuk setiap umat ada ibadah mereka. Maka penyembelihan yang ada pada kita pada hari nahar besok, itu ibadah yang seperti itu ada pada setiap umat para nabi dan para rasul. Ada pada setiap umat para nabi dan para rasul. Setiap umat ada syariat menyembelih hewannya. Setiap umat ada syariat penyembelihan hewannya. Dan Allah tidak berbicara kepada kita, dan Rasul juga tidak berbicara kepada kita apakah syariat penyembelihan hewan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sama persis harinya, sama persis jenis hewannya, kita tidak tahu. Akan tetapi Allah mensyariatkan kepada mereka manasik, ibadah dalam bentuk menyembelih hewan dalam rasa syukur dan mengagungkan, membesarkan Allah subhanahu rabbul izzati wal jalalah. Hal yang berikutnya, dan ini mungkin poin terakhir dari keutamaan Idul Adha, bahwa hari nahar, hari besok, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Hajjul Akbar. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas mal hajjil akbar. Ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Dan Haji Akbar yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah besok, Idul Adha. Itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Haji Akbar. Sebahagian kaum muslimin mengira, dan perkiraan itu salah, bahwa Haji Akbar khusus ketika hari Arafah bertemu dengan hari Jumat. Hari Arafah bertemu dengan hari Jumat. Mereka hanya menganggap Haji Akbar hanya itu. Padahal Haji Akbar itu adalah Idul Adha. Karena ayat ini turun pada Idul Adha, untuk hari Idul Adha, dan menyebut tentang Idul Adha. Walaupun haji Nabi, Arafahnya adalah hari Jumat. Hari Nabi, Arafah adalah hari Jumat. Bertepatan ayat ini turun, bertepatan hari Arafah Nabi adalah hari Jumat. Sehingga manusia mengira bahwa Haji Akbar itu hanya ketika Arafah bertemu dengan hari Jumat. Hari Arafah, Id sepanjang satu tahun, Id setiap tahun, hari Jumat Id setiap minggu, bertemulah Id minggu dengan Id tahunan, Id mingguan dengan Id tahunan bertemu, sehingga disebut Haji Akbar. Kata banyak umat Islam, padahal yang benar adalah Haji Akbar, Al-Hajjul Akbar. Maksud daripada Haji Akbar adalah pelaksanaan mayoritas ibadah haji pada hari itu. Memang yang paling afdal dari ibadah haji adalah Arafah tanggal 9. Namun ibadah yang paling banyak berkumpul dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat pada hari besok, terdapat pada hari nahar, terdapat pada hari Idul Adha. Di dalamnya umat Islam bergerak meninggalkan Muzdalifah. Di dalamnya umat Islam melontar jumrah. Di dalamnya umat Islam mengundulkan kepalanya, mengundulkan rambutnya. Di dalamnya umat Islam menyembelih. Di musim haji ada sembelihan. Sembelihan yang disebut dengan sembelihan hadyu, yang sering disebut oleh kaum muslimin dengan sembelihan dam haji. Yang benar dia adalah sembelihan hadyu. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran hadyu, hatta yablughal hadyu mahilla, sampai hadyu diletakkan pada tempatnya. Dan Nabi SAW menyebut juga hadyu, bukan dam. Ketika umat Islam merubahnya menjadi dam, terjadi kesalahan pelaksanaan, karena dam bisa disembelih di hari apapun. Sehingga akhirnya umat Islam Indonesia banyak yang menyembelih hadyu sembarangan hari.
Padahal hadyu pelaksanaannya harinya ditentukan sama dengan penyembelihan hewan kurban, yaitu dimulai tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada 13 Zulhijjah hari tasyrik, belum tenggelamnya matahari pada hari itu. Itu hari penyembelihan hadyu. Namun dimulai pada tanggal 10. Jadi mereka hari itu menyembelih hadyu juga. Kemudian tawaf lagi. Setelah tawaf balik lagi untuk mabit di Mina. Sehingga itu berkumpul mayoritas ibadah haji, sehingga di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutnya haji akbar. Itulah ibadah haji yang terbesar dan terbanyak berkumpul. Adapun hari sebelumnya hanya wukuf, hari sebelumnya hanya tarwiyah ke Mina, hari setelahnya hanya mabit dan melontar jumroh di Mina. Namun pada hari yang tanggal 10 beraneka ragam manasik-manasik haji pada hari tersebut, sehingga disebut dengan haji akbar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslim, maka mari kita sempurnakan kebahagiaan kita dengan beribadah kepada Allah besok dengan menyembelih hewan. Dan hendaklah kita berusaha menyembelih hewan terbaik yang bisa kita lakukan, yang terbaik, karena semakin baik kita mempersembahkan hewan itu, maka semakin afdal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yanalallahu luhumuha, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai kepada Allah dagingnya, tak sampai kepada Allah darahnya, yang sampai kepada Allah takwa yang di hati kalian ketika kalian menyembelih hewan tersebut. Maka ketika kita benar-benar mencari yang terbaik, berusaha yang terbaik, itu adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita besarkan dengan bertakbir, bertahmid, mengucapkan la ilaha illallah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita ikhlaskan penyembelihan hewan kita dalam bentuk syiar agama Allah pada keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, hari tasyrik. Kita lengkapkan kesempurnaan dengan makan dan minum, sehingga makan dan minum pada hari itu lebih afdol, lebih baik daripada puasa. Dan kemudian kita besarkan juga dengan melanjutkan takbir kita, tahmid kita, dan tahlil kita di hari-hari tersebut. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima ibadah kita, baik ibadah yang kita lakukan hari ini, esok, dan ibadah-ibadah berikutnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Pembebasan lahan untuk markas sunnah Nusantara Al-Hijrah telah terpenuhi, walillahil hamd. Segala puji dan syukur milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendonasikan dan berpartisipasi dalam pembebasan lahan untuk markas sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Dana sebesar 17,9 miliar yang kita butuhkan untuk pembebasan lahan telah terpenuhi, walillahil hamd. Dan pertama kita memuja dan memuji Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah. Kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat yang ikut berpartisipasi mendonasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada mereka untuk pembebasan lahan. Dan semua ini karena kemudahan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan melalui partisipasi kita semuanya. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, inilah dia lahan untuk markas sunnah Nusantara Al-Hijrah, milik kita bersama. Kami hanya orang-orang yang antum berikan amanah untuk menjalankan roda dakwah di atas lahan ini
pada dasarnya ini adalah dari kaum muslimin dan milik kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Dan walillahil hamd, pagar beton pun sudah kita pasang di lahan ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjalankan roda dakwah di lahan yang telah Allah mudahkan untuk kita miliki bersama. Walillahil hamd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah pembebasan selesai, maka langkah berikutnya insyaallah taala kita akan membangun masjid sekaligus asrama untuk tempat kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu biiznillah azza wajal, di mana kita akan membentuk pusat halaqah ilmiah insyaallah terbesar di Indonesia biiznillah azza wajal. Dan mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk pembangunan masjid dan asrama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Kami menghimbau saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian bersama-sama kita bahu-membahu membangun di lahan ini sebuah masjid dan asrama yang mampu untuk menampung saudara-saudari kita yang akan menimba ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Mari donasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kelangsungan dakwah sunnah di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Inilah lahan di mana tempat kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama insyaallah taala. Semoga sunnah semakin jaya di Nusantara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat, mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka Jahannam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam doa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, "Innallaha hayyun karimun, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yuraddahuma sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu